Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang perubahan kurikulum dan landasan pengembangan kurikulum pendidikan. Saya atas nama Mila Zahra Timur Mubarok dengan profil saya, kemudian puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini. Sholawat serta salam kepada Rasulullah yang telah menerangi dunia dengan ilmu pengetahuan dan dakwah beliau yang luar biasa, serta saya ucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Brawijaya beserta jajarannya dan dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan Profesor Komariatus Salihah. Kemudian daftar isi slide pertama hingga akhir nanti. Kemudian kurikulum memiliki posisi strategis karena secara umum kurikulum itu merupakan deskripsi dari visi, misi, dan tujuan pendidikan sebuah bangsa. Hal ini memposisikan kurikulum sebagai sentral muatan-muatan nilai yang ditransformasikan kepada peserta didik. Arah dan tujuan kurikulum merupakan dasar sebagai perubahan dinamika pendidikan di suatu bangsa. Kemudian menyikapi perubahan kurikulum ini diharuskan kurikulum itu diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat dan bangsa, sehingga kurikulum mutlak harus bersifat fleksibel dan bersifat futuristik. Kemudian konsep dari kurikulum memiliki posisi strategis karena secara umum kurikulum merupakan deskripsi dari visi, misi, dan tujuan pendidikan sebuah bangsa. Kurikulum pendidikan atau manhaj al-dirasa dalam Kamus Tarbiyah adalah perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan. Kemudian kurikulum dalam pandangan modern merupakan program pendidikan yang disediakan oleh sekolah, tidak terbatas pada bidang studi dan kegiatan. Itu harus meliputi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan pembentukan peserta didik. Kemudian tujuan pendidikan yang diharapkan meningkatkan mutu kehidupannya yang pelaksanaannya bukan saja diselenggarakan di sekolah, tapi juga dilakukan di luar sekolah seperti di lingkungan keluarga. Kemudian fungsi dari kurikulum menurut Muhaimin dan Abdul Mujib. Kurikulum sebagai program studi, sebagai konten dalam pendidikan, sebagai kegiatan yang terencana, sebagai hasil dari belajar peserta didik, kemudian sebagai reproduksi kultural, dan sebagai pengalaman belajar. Kemudian pengembangan kurikulum. Fungsi dasar atau landasan pengembangan kurikulum diibaratkan sebagai fondasi bangunan. Jadi bangunan yang menjulang tinggi dan bangunan yang bagus itu pada dasarnya harus memiliki fondasi yang kokoh. Seperti itulah fondasi itu diibaratkan sebagai kurikulum. Karena kurikulum harus dirancang dengan baik. Berkualitas tidaknya kurikulum itu ditentukan oleh dasar pengembangan kurikulum tersebut. Kemudian dasar-dasar pengembangan kurikulum menurut Nano Saidih Sukmadinata. Ada 4 dasar dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah landasan filosofis yang berperan dalam merumuskan tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah landasan psikologis yang memberikan gambaran terhadap isi dan proses pendidikan. Yang ketiga adalah landasan sosial budaya yang memberikan gambaran tentang tujuan dari pendidikan. Kemudian yang keempat adalah landasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberikan gambaran terhadap proses pendidikan. Misalnya kurikulum 2013 di Indonesia yang dikembangkan berdasarkan 5 landasan. Yang pertama adalah landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikopedagogik, dan landasan teoritis, kemudian landasan yuridis menurut Juandi 2013. Secara filosofis, kurikulum 2013 itu dikembangkan atas dasar pemikiran yang berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa depan, masa yang akan datang. Kemudian ditinjau dari aspek sosiologis, adanya kebutuhan akan perubahan rancangan dan dalam memenuhi dinamika kehidupan masyarakat
sebagai dalam tujuan dari pendidikan nasional. Kemudian untuk landasan psikopedagogi, kurikulum 13 itu mengandung 2 landasan teoritis, yaitu pengembangan yang dilakukan oleh guru dalam bentuk proses pembelajaran, dan kemudian ada pengalaman belajar yang langsung diperoleh dari peserta didik itu sendiri berdasarkan latar belakang, karakteristik, dan kemampuan dari peserta didik. Kemudian dalam landasan teoritis, kurikulum 2013 ini dikembangkan atas teori pendidikan berdasarkan standar yang ada dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian secara yuridis, kurikulum 2013 itu disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan dalam pengembangannya itu ada peraturan operasionalnya untuk dilaksanakan secara serempak atau merata dalam satuan pendidikan, yang peraturannya itu diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menurut Juandi 2013. Kemudian faktor penting pengembangan kurikulum, yang pertama ada menurut Hamalik itu ada beberapa yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, kebijakan nasional sebagai upaya merealisasikan butir-butir keterpaduan GBHN khususnya berkenaan dengan sistem pendidikan nasional. Yang kedua, merealisasikan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang menyebutkan kurikulum menempati kedudukan sentral. Yang ketiga, ada perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan yang bersifat dinamis. Kemudian profesionalisasi dan fungsionalisasi ketenagaan bidang pengembangan pendidikan dan teknologi. Kemudian upaya pembinaan disiplin ilmu, pengembangan kurikulum, dan teknologi pendidikan. Tujuan pengembangan kurikulum pendidikan itu merekonstruksi kurikulum yang sebelumnya, kemudian menginovasi, beradaptasi dengan perubahan sosial, mengeksplorasi pengetahuan yang masih tersembunyi berdasarkan pendidikan nasional yang telah dirumuskan. Dari pengembangan kurikulum harus berakar, namun juga harus menjulang tinggi, beranting, dan berdaun rindang. Berakar berarti tetap berpegang kepada falsafah bangsa, dan menjulang berarti mengikuti dan perkembangan zaman. Perubahan kurikulum dimungkinkan karena perkembangan tuntutan masyarakat. Dengan demikian, keluaran pendidikan akan mampu berkontribusi secara optimal dalam upaya membangun masyarakat untuk memiliki pengetahuan. Menurut Sultan 2014 dan teman-teman. Kemudian kesimpulan dan saran. Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kurikulum merupakan kumpulan seperangkat nilai yang diinternalisasikan kepada peserta didik, baik nilai-nilai dalam bentuk kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Kemudian landasan kurikulum meliputi landasan filsafat, psikologi, sosial budaya, dan ilmu pengetahuan. Dan keempat dasar ini harus benar-benar dipedomi dalam upaya menghasilkan kurikulum yang lebih baik. Dan pengembangan kurikulum meliputi landasan filosofis, psikopedagogis, teoritis, dan yuridis. Kemudian sarannya, pengembangan kurikulum ke depan itu harus bertujuan dan mengadaptasikan dengan perubahan sosial serta mengeksplorasi pengetahuan yang belum pernah dikembangkan sebelumnya. Ini daftar pustaka yang menjadi referensi saya dalam membuat PowerPoint materi hari ini. Apabila ada pertanyaan. Ya, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Apa saja kendala dalam perubahan kurikulum dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Sembari menunggu pertanyaan yang lain, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Puji Rahayu. Jadi, apa kendala dalam perubahan kurikulum dan bagaimana solusinya? Perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia itu salah satu di antaranya adalah karena ilmu pengetahuan itu sendiri selalu dinamis,
Selain itu, perubahan tersebut juga dipengaruhi oleh kebutuhan manusia yang selalu berubah. Kemudian pengaruh dari luar di mana secara menyeluruh kurikulum itu tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh perubahan iklim ekonomi, politik, dan kebudayaan. Sehingga terdapat kendala dalam perubahan kurikulum. Misalnya, uji coba kurikulum itu memerlukan biaya yang cukup besar. Walaupun kurikulum tersebut belum tentu dapat diimplementasikan dengan baik, karena tidak semua guru mampu memahami kurikulum yang baru dengan optimal, dan kurikulum di Indonesia itu juga sangat kompleks. Solusinya, mengadakan dan memaksimalkan lesson study atau workshop yang merupakan satu upaya untuk meningkatkan proses dan hasil pembelajaran yang dilaksanakan secara kolaboratif dan berkelanjutan oleh sekelompok guru. Dengan berkolaborasi guru tersebut, diharapkan mampu mengembangkan bagaimana siswa belajar dan bagaimana membelajarkan siswa. Selain itu, melalui listen study, guru dapat memperoleh pengetahuan dari guru lainnya atau narasumber, sehingga guru dapat memahami kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam kurikulum. Kemudian diharapkan kurikulum dapat berjalan dengan sebaik mungkin. Seperti itu untuk jawaban dari Saudara Puji Rahayu. Apa ada feedback? Ya, terima kasih. Saya ingin bertanya Saudara Mila. Ya, silahkan. Pertanyaan saya, dasar-dasar pengembangan kurikulum menurut Nina Sabdin tadi ada 4. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa yang terjadi jika salah satu dasar atau landasan dalam pengembangan kurikulum tidak terrealisasi dengan baik? Seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Ogi. Apa yang terjadi jika salah satu dasar pengembangan kurikulum itu tidak terrealisasi dengan baik? Menurut saya, tujuan pengembangan kurikulum tersebut tidak akan tercapai dengan maksimal karena dasar atau landasan yang satu dengan yang lainnya itu sangat berkaitan dan saling mendukung yang telah disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi, apabila satu tidak terrealisasikan dengan baik, maka tujuan dari pengembangan kurikulum tidak akan tercapai. Seperti itu, Saudara Oki. Apa ada feedback? Baik, terima kasih Saudara Mila. Semoga semua jawabannya dapat membantu dan memberikan masukan buat kurikulum pendidikan di Indonesia. Terima kasih Saudara Mila. Baik, terima kasih semuanya yang telah berpartisipasi di pembahasan materi hari ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.